Baiklah, mungkin kita sampai kepada acara diskusi ya. Mungkin Dokter Sri Wahyuni bisa dimulai menjawab pertanyaan sekali. Siap. Pertanyaan dari Pak Joni ini, pertama bagaimana mengaplikasikan konsep Montessori, mendorong inner reward dalam berbagai mainan. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Ya, terima kasih dari pertanyaan dari siapa? Pak Sony ya? Joni. Pak Joni. Oke, saya sebetulnya tidak terlalu mendalami yang Montessori, tapi yang saya tahu Montessori itu adalah dokter di bidang perkembangan anak yang pada tahun awal 19 perkenalkan metode pendidikan yang memfokuskan pada minat. Jadi tidak ada satu kurikulum yang berlaku untuk semua anak. Jadi masing-masing dinilai oleh guru atau director, di sana disebutnya biasanya apa saja minat anak. Nah, disitulah dikembangkan untuk sistem pendidikan. Jadi masing-masing anak kembang dengan keinginannya atau minatnya masing-masing. Nah, tadi ada pertanyaannya tentang inner rewards ya. Memang kalau tidak salah baca saya inner atau self reward. Jadi biasanya kalau sistem pendidikan Montessori itu anak-anak tidak diberikan reward dari luar seperti kita, oh nih kamu kasih dia pujian, anak dikoreksi kesalahannya apa dan dia harus menghadiahi diri sendiri akibat dia sudah memperbaiki kesalahannya. Jadi nah itu sebetulnya salah satu yang kita anggap kekurangan dari Montessori tersebut. Jadi kalau menurut saya seorang anak yang sudah bisa berbuat baik atau mencapai sesuatu tahap yang kita inginkan harus diberikan rewards atau hadiah supaya dia itu merasa dihargai, juga lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal baik lainnya. Walaupun kan hadiah tadi seperti sudah saya sebutkan tidak usah harus berupa barang, bisa berupa oh kamu pintar, oh kamu hebat, atau dipeluk, dikis, itu sudah merupakan suatu rewards. Jadi yang inner rewards itu mungkin agak kurang ada, harus sedikit dari sistem Montessori. Jadi banyak sekolah yang menggunakan nama Montessori, tapi saya tidak tahu apakah itu pendidikannya mengikuti metode yang dipakai oleh Dr. Montessori atau hanya sekedar nama. Itu saja barangkali Dr. Lina. Ya, terima kasih Dr. I. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya satukan, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Nuke, Ibu Nunung, Ibu Rida, dan Pak Engkar ya. Bagaimana mengatasi anak yang dengan speech delay? Karena beberapa pertanyaan, karena anaknya terlihat terlalu asik bermain HP, sampai ada yang 6 tahun ya, sampai anak 6 tahun belum juga bisa bicara. Mungkin Dr. I bisa. Oke, terima kasih Dr. Lina, terima kasih atas pertanyaan. Memang saat ini speech delay atau terlambat bicara memang angka kejadiannya agak cukup tinggi. Salah satunya mungkin tadi faktor gadget atau handphone ya, sehingga komunikasi hanya berlangsung satu arah. Jadi anak tidak berusaha untuk berkomunikasi. Jadi kita katakan speech delay itu biasanya kita tunggu sampainya paling telat itu 2 tahun ya. Biasanya anak mulai berbicara usia 15 sampai 18 bulan. Bervariasi lah, tapi kadang-kadang ada yang baru 18 bulan bisa bicara, tetapi yang penting kita perhatikan apakah anak-anak tersebut hanya betul-betul speech delay, terlambat bicara, atau memang ada hendaya atau gangguan komunikasi, seperti misalnya pada pasien autis. Jadi kalau speech delay itu hanya dia tidak bisa bicara saja, tapi tetap kemampuan berkomunikasinya masih bisa, disuruh ini itu dia masih bisa, hanya dia tidak bisa bicara. Nah, yang pertama harus kita lihat pada anak-anak speech delay itu adalah kemampuan pendengarannya baik atau tidak. Jadi pertama pasti kita konsulkan ke THT dulu. Barangkali dia tidak bisa bicara karena memang pendengarannya tidak baik. Artinya tidak baik itu dalam berbagai macam tingkatan ya, bukan artinya tuli, tapi mungkin tuli sedikit, tapi dia jadi tidak jelas sehingga tidak bisa meniru. Karena kan prinsipnya seseorang bisa bicara itu harus ada yang ditiru. Nah, kemudian kalau THT-nya tidak ada masalah, kita lihat juga nanti organnya, adakah tangtai, lipta yang membuat seseorang anak itu susah untuk berbicara. Jadi ada pemeriksaan fisiknya. Nah, yang kemudian bila semua itu tidak ada, mungkin faktor lingkungan tadi, kurangnya stimulasi dari sejak anak-anak. Jadi sebetulnya bayi umur 2 bulan, 1 bulan pun sudah bisa diajak
berbicara itu sudah bayi-bayi itu sudah mulai merekam. Jadi stimulasinya apakah kurang atau tidak. Nah, bila stimulasinya kurang, baru kita lakukan terapi. Terapinya pun barangkali tidak langsung terapi bicara. Kita lihat dulu anaknya hiperaktif atau tidak. Kalau hiperaktif diberi terapi pun sia-sia, anaknya akan lari sana lari sini. Jadi ada namanya fisioterapinya, kita lihat dulu dari assessment anak tersebut apakah ada hiperaktif atau tidak. Kalau ada, berarti kita perlu terapi okupasi dulu, terapi sensory integration dulu supaya anaknya bisa tenang, baru bisa diterapi bicara. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan speech delay-nya harus kita singkirkan. Kalau handphone sebagai penyebab, ya handphone, gadgetnya disingkirkan. Apabila kurang rangsangan, berarti orang rumah pun harus selalu memberikan rangsangan atau membantu agar anak tersebut bisa lebih aktif berbicara. Barangkali itu, Dr. Lina. Ya, terima kasih. Mungkin saya tergelitik juga untuk ikut menjawab nih. Ya, karena speech delay dari THT ini memang satu hal yang sering terjadi, dan kita memang harus meyakinkan dulu bahwa pendengarannya normal. Kalau di luar negeri sudah sangat ada patokan yang sangat dipenuhi bahwa 1 bulan dia harus bisa teridentifikasi gangguan dengar, usia 3 bulan kita harus bisa mendiagnosis apa yang terjadi pada anak ini, dan 6 bulan sudah harus ada terapinya gitu. Ya. Jadi 1, 3, 6, jadi 6 bulan itu sebetulnya sudah harus bisa dilakukan suatu tindakan terhadap anak ini ya. Jadi sebagai patokan sebetulnya dalam 1 tahun anak udah harus bisa bicara 1 kata, untuk 2 tahun dia harus bicara 2 kata yang bermakna, mau makan, ambil bola dan sebagainya. Kalau itu belum, mungkin segera harus melakukan pemeriksaan. Kemudian pertanyaan lagi Dr. Sri ya. Ada yang bertanya bagaimana mencuci mainan ini. Saya juga mungkin, Dokter Sri juga belum tentu tahu mencuci mainan ini gimana. Tergantung mencuci mainan kan, jenis-jenis mainan itu banyak sekali, makanya tadi baca label, sekali lagi ulangi baca label. Jadi tergantung jenis mainannya, bagaimana cara mencucinya biasanya tertera di situ. Walaupun sebagian besar biasanya bisa dicuci dengan tadi deterjen ringan, atau ada yang cukup diseka saja. Jadi sesuai mainan apa yang akan dibersihkan, gitu. Bisa dicuci atau cukup dilap saja, atau mungkin sekarang ada yang bertanya cukup disemprot-semprot saja. Itu tergantung jenis ini mainannya. Katanya amankah menyemprotkan antibakterial terhadap mainannya? Saya rasa kalau misalnya di rumah lebih baik pakai air saja, kecuali kalau mau bepergian mainannya ya sudah pakai antibakterial aja, karena kadang-kadang antibakterial kan ada alkoholnya atau apa yang membuat nanti anak-anak menyentuh kulitnya menjadi kering. Jadi kalau bisa pakai air dengan lap saja, tapi kalau tidak ada bepergian boleh pakai yang antibakterial. Karena kan sabun sendiri juga sebetulnya bisa sebagai antibakteri. Dr. Ira, mungkin ini banyak sekali pertanyaan bagaimana menangani anak-anak yang kecanduan betul gadgetnya, karena bagaimana mengontrol pemakaian HP untuk anak SMP dan SMA dari Ibu Dini. Ya, mungkin itu tadi saya sedikit baca ya, itu harus kita membedakan dulu. Kita Jelas. membedakan dulu apakah ini untuk penggunaan belajar jarak jauh ya, belajar dari rumah, atau memang hanya untuk bermain. Tentu kita juga harus lihat. Memang kalau kan ada jam-jamnya ya, mereka sekolah, mereka daring, itu kan kita bisa memantau ya memang anak itu sedang belajar. Kemudian juga kadang-kadang mereka juga mesti dikasih tugas ya, misalnya tugas baca atau mencari lewat Google ya, itu juga kita tuh harus lihat juga ya. Nah, kemudian juga itu juga tetap harus kita batasi waktunya. Oke, memang ini hanya tugas untuk belajar ya mungkin dari jam sekian sampai jam sekian. Mungkin waktunya main kita boleh ngasih dia main ketika dia istirahat, misalnya tergantung usianya tadi ya, misalnya 1 jam. Setelah itu udah nggak usah lagi, kita nggak usah main gadget lagi. Nah, tentu supaya jangan terjadi bosen, ya pasti bosan ya di rumah aja, nggak bisa berteman. Nah, itu tentu harus kita fasilitasi. Mungkin bisa juga kita memfasilitasi anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya ya, mungkin melalui WhatsApp kan bisa bareng-bareng sekarang, WhatsApp ya bisa beberapa orang ya, 4 atau 6 orang, jadi kan mereka juga bisa ngobrol ya, mungkin hal-hal seperti itu juga bisa difasilitasi asal memang tujuannya jelas dan kita bisa memantau ya, bukan hanya untuk sekedar seharian main HP nyari-nyari segala macam. Nah, itu juga itu jadinya yang perlu diperhatikan sama orang tua.
Mungkin gitu Dokter Lina? Iya, mungkin ini banyak kegalauan karena sebetulnya sekolahnya juga mengharuskan, online ya. Jadi 45 Ya, menit anak 4 tahun sekolah online, kemudian bagaimana, dengan, memegang gadgetnya gitu. Mungkin ya. bagaimana aturan. Ya, itu yang tadi saya bilang, kalau memang hanya untuk kegiatan belajar mengajar, ya itu memang kita fasilitasi ya tidak apa-apa ya, tapi semungkin setelah itu bukan jadi keterusan, gadget dipegang si anak gitu. Jadi mungkin kita ngasih batasan ke anak, kayak ada rules-nya, jadi ada aturannya. Boleh kamu main ini selama belajar aja ya Nak ya, nanti setelah itu, dikembalikan lagi ke mama gitu, disimpan lagi, nanti untuk belajar lagi. Kamu boleh bermain hal yang lain, mungkin untuk anak-anak TK atau anak SD yang masih awal-awal, bisa kita, buat aturan seperti itu. Jadi yang penting adalah anak itu sebenarnya memang butuh sekali tentang rules itu, tentang aturan-aturan. Kalau nggak ada aturan ya pasti mereka ya mau seenaknya, dan mereka juga pinter ya, pasti pengen yang enak-enaknya aja. Jadi selalu cari celah ya. Nah itu yang makanya saya bilang di mana orang tua juga harus konsisten, di sini pentingnya konsisten. Oke. Mungkin begitu Dok. Ya, jadi ini memang banyak pertanyaan, dengan bermain gadgetnya akhirnya belajarnya sangat berkurang ya. Jadi sangat mungkin ini sudah masuk, adiksi, Dokter Ira? Ya bisa kalau mungkin gadget itu tidak dipergunakan memang untuk belajar, hanya untuk main, ya tentu pasti lebih asik ya, makin asik kan, apalagi kadang mereka bilangnya gini, ada pasien saya, "Dok kok saya jadi nggak bisa tidur?" "Memang kamu biasanya tidur jam berapa?" "Iya, tapi saya main." "Habis apa yang kamu lakukan?" Saya bilang, "Ya main HP." "Main HP-nya apa?" "Ya main game." "Ya iyalah kalau udah main game ya terus kan, jadi malah jadi nggak ngantuk." Jadi seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga orang tua harus tahu ya. Mungkin misalnya kalau mau nge-charge tidak di kamar dia, mungkin di kamar orang tua, jadi HP tidak di dekat dia. Jadi biasanya kan anak-anak kalau nggak bisa tidur yang cari HP lagi. Ya itu juga jadi banyak hal-hal yang tidak baik jadinya ya. Soalnya banyak juga saya dapatin kasus zaman sekarang ini karena semuanya bisa sambil tatap muka ya, jadi bisa disuruh ya, kadang-kadang ada anak pasien disuruh main game ya, awal-awalnya main game, nanti kalau sama teman laki-laki, kalau kamu kalah kamu buka yang satu sampai akhirnya dia tidak ada sebenang pun di tubuhnya. Nah sampai seperti itu jadinya. Gitu, ketika orang tuanya masuk kamarnya kaget kok anaknya sampai sama sekali tidak memakai apapun ya, ternyata karena bermain game seperti itu. Jadi tentu memang kita sebagai orang tua ya harus terus mengontrol dan mengecek anak-anak kita seperti itu. Iya, di beberapa chat juga dikatakan bahwa memang sebetulnya bukan anak-anaknya saja, sebenarnya orang tuanya juga karena di rumah WFH, jadi mereka juga lebih lama main HP-nya ya. Jadi mungkin ini harus ada aturan sendiri dalam keluarga mungkin ya, Dokter Ira. Ya, betul Aturan sekali. yang Mungkin diterapkan dan disepakati bersama. juga, mungkin diedukasikan juga kepada anak bahwa memang mama papa mungkin di rumah kerja, tapi mungkin pakai HP ini memang hanya sebatas bekerja. Jadi juga anak tahu memang orang tuanya juga bekerja karena menggunakan media internet gitu. Jadi anak juga tahu setelah itu ya memang harus diinikan lagi gitu ya, dilihat lagi aturannya. Jadi kan nanti orang tua juga jadi role model bagi anaknya seperti itu. Ya, ini kelihatannya banyak orang tua yang agak pesimis nih, sulit mau bisa menetapkan aturan seperti itu. Mungkin harus dicoba ini kelihatannya, Dr. Ira ya. Ya, sama-sama soalnya. Jadi orang tua juga sama-sama belajar. Sama-sama untuk belajar menerapkan aturan bersama ya. Untuk menahan diri karena kita sebagai role modelnya. Iya. Oke, kemudian mungkin Dr. Sri Wahyuni ada satu pertanyaan lagi nih. Anak saya kembar, speech delay, dan konsultasi ke dokter tumbuh kembang anak, dan dokter itu menyatakan bahwa salah satu mengalami kerusakan otak bisa jadi disleksia. Apakah hanya dengan melihat 10 menit bisa langsung memutuskan ada kerusakan otak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau dalam 10 menit untuk menentukan apakah itu disleksia atau tidak, untuk dipastikannya tentu tidak. Tapi mungkin dokter tersebut sudah melihat, barangkali ada sedikit tes yang bisa sedikit menggambarkan. Jadi disleksia itu adalah gangguan dalam membaca dan menulis. Jadi biasanya ada kesulitan untuk menggabungkan dua kata atau menulis terbalik-terbalik. Bisa dia menulis seperti orang nulis dalam cermin, R-nya bisa R terbalik. Nah, mungkin dalam
pertemuan yang 10 menit tersebut barangkali sudah ada sedikit pertanyaan yang diberikan oleh dokternya, juga mungkin barangkali ada tes yang sedikit. Nah, itu mungkin baru suspek barangkali ya, dugaan disleksia, jadi supaya waspada dulu. Tapi kemudian untuk pastinya pasti nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Jadi barangkali dalam waktu 10 menit kita hanya bisa menduga. Kadang seperti anak autis juga kita lihat, oh dari pandangan matanya itu kita baru duga saja, tapi untuk selanjutnya tentu harus melalui screening yang lebih seksama untuk dapat mendiagnosa atau menjudge bahwa seorang anak ini adalah seorang anak yang disleksia. Jadi ya itu mungkin 10 menit itu hanya dugaan, oh barangkali putra ibu disleksia. Nah itu untuk memancing aja supaya nanti selanjutnya si ibu akan membawa ke dokter tumbuh kembang dan yang berintegrasi dengan dokter-dokter lainnya. Jadi masih perlu beberapa tes untuk menentukan disleksianya. Ya, dan saya rasa tesnya juga nggak 1-2, mungkin juga agak panjang ya, Pak Sri Wahyuni ya. Itu hanya dugaan saja mungkin disleksia. Selanjutnya dilakukanlah screening tetap sedini mungkin. Gitu. Ya, baik. Iya, kemudian mungkin ada lagi yang ingin bertanya lagi? Ini ada kalau nonton film kartun ya katanya apa tadi? Ya, kalau nonton kartun ya. Ya tentu memang sebenarnya sebelum ada gadget kan juga televisi juga salah satu ya yang mengganggu proses tumbuh kembang anak ya. Jadi memang ini sebenarnya seperti pisau bermata dua ya, tergantung kita menggunakannya. Tentu kalau film kartun dan juga memang itu banyak edukasi, dan tentu baiknya sih kalau apalagi masih balita ya, tentu harus baiknya sih didampingi ya, diterangkan kepada anaknya, tentu itu sih akan tetap baik, dan memang tetap harus ada durasi waktu. Kapanpun itu tetap harus ada durasi waktu, karena kalau enggak ya akhirnya jadi memang jadi keasikan sendiri ya, mungkin bisa terjadi kayak mungkin ada speech delay ya, atau apa, karena film itu kan satu arah ya, sedangkan kita berkomunikasi kan dua arah. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin harus jadi perhatian orang tua. Jadi tetap walaupun nonton film kartun sebaiknya tetap ada durasi waktunya. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang bertanya di Ibu Fatimah Az-Zahra, apakah ada komunitas dolanan anak zaman dulu? Ya, tapi mungkin zaman pandemi belum disarankan nih untuk dolanan kemana-mana. Sebaiknya sih kalau di Jakarta dulu ya, ketika saya mengajarkan anak-anak saya SD ada PLBJ, pembelajaran budaya Jakarta gitu. Jadi ternyata itu yang diajarkan mainan-mainan ketika saya dulu kecil gitu. Tapi anak saya hanya menerima teorinya, walaupun mungkin dimainkan juga di sekolah, misalnya main gala asin, main gundu dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dihidupkan lagi. Ibu-ibu mungkin kalau masih ingat waktu kecil main apa, mungkin bisa diajarkan kepada anaknya, yang mungkin kayak main dampu kan bisa di dalam rumah ya, yang nggak mesti keluar. Main petak umpet juga di dalam rumah juga seru-seru aja ya, justru mencari tempat persembunyian yang supaya nggak kelihatan di rumah juga itu bisa juga, tergantung kreativitas dari masing-masing keluarga. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Ira. Dokter Ira, pemahaman saya bahwa gadget edik ini berbagai level ya, Dokter Ira. Ada ringan sampai berat. Apakah ada pengalaman menangani yang terberat yang mungkin yang bisa di-share, mungkin yang membuat kita memang harus berhati. Ya ini juga memang ini anaknya saya ada mungkin ada 2-3 pasien yang cukup berat ya. Ini anak laki-laki dari SMP, kebetulan memang orang tuanya berpisah, jadi dia tinggal bapaknya. Nah bapaknya ini lebih kayaknya ya membolehkan aja. Jadi si anak itu ya udah, jadi memang seharian itu ya temennya si gadget ini. Ada ketika ibu, tapi mengenai masa sekolah ibunya yang dipanggil, jadi ternyata sering sekali bolos. Akhirnya ditarik ke rumah ibunya. Nah itu memang nggak pernah mau ngapain, itu sampai sebulan hanya ada di tempat tidur saja dan bermain gadget aja, dan juga macam-macam sih. Kadang-kadang memang tidak hanya main game aja ya, dia juga baca-baca yang lain-lainnya ya. Itu jadi tapi untuk kebersihan diri, rambutnya juga gondrong, bahkan kukunya pun tidak digunting. Itu selama 1 bulan makan di tempat tidur, semua di tempat tidur, paling mungkin sekali-sekali aja kalau dia mau ke kamar kecil aja. Nah hanya sampai seperti itu, akhirnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Ternyata alhamdulillah kan di rumah sakit kita merawat sekitar 3 mingguan ya, kan itu dia lepas sama sekali dari gadget,
kita kasih aktivitas yang lain ternyata bisa, dan ternyata dia punya bakat literasi juga baik ya, dia punya bakat menulis. Akhirnya dia ketika dalam perawatan dia banyak menulis cerita, dan juga kebetulan anaknya juga pintar bahasa Inggris, jadi bikin cerita dalam bahasa Inggris. Ada satunya lagi memang sampai merusak ya, sampai marah-marah itu, sampai mukul dan lain sebagainya, itu juga pernah menjadi pasien saya juga seperti itu. Iya, kalau kita lihat di TV-TV itu sampai destruktif ya, bisa destruktif untuk keluarganya juga. Ya, mari kita sangat berhati-hati atau sangat aware dengan kondisi seperti ini. Mungkin kepada Dokter II nih, tadi dikatakan jangan sering mainan, tapi bila memberikan reward karena anak berbuat baik, apakah itu juga tidak disarankan? Oh ya, tadi kata-katanya jangan terlalu sering ya. Kalau tidak terlalu sering, sekali-sekali boleh. Jadi maksud saya rewards atau hadiah itu tidak harus berupa benda fisik. Jadi boleh juga dengan hal-hal yang lain. Misalnya kalau kamu bisa ini, nanti Bunda kasih hadiah jalan-jalan ke taman safari misalnya. Kalau misalnya lagi tidak pandemi, atau dikasih hadiah apa selain benda gitu. Selain yang benda, misalnya dia pengen nonton film apa, film kartun apa di bioskop. Oh, nanti kalau kakak pinter bisa melakukan ini, nanti Bunda kasih hadiah nonton gitu. Tetapi sebaiknya hadiah itu tidak diberikan karena anak tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Gini, contohnya misalnya dia habis coret-coret tembok, bundanya bilang, wah Dek, kalau coret-coret jangan di tembok. Kalau misalnya Adek nggak coret-coret tembok lagi, Bunda kasih hadiah. Nah itu kalau yang negatif jangan. Jadi nanti takutnya dia tuh akan bikin yang lain lagi, kotor-kotoran, supaya nanti kalau aku nggak mau dicoba nih main kotor-kotoran, supaya nanti Bunda bilang, oh kalau nggak main kotor-kotoran nanti Adek dikasih hadiah. Nah jadi yang perbuatannya positif saja yang kita beri rewards atau pujian. Jadi dan yang penting diingat untuk anak-anak itu kita tidak pernah boleh melabel anak dengan label yang tidak baik ya. Jadi kalau misalnya anaknya ada melakukan kesalahan, oh Adek udah betul tapi lain kali harus begini. Pokoknya jangan dilabel yang jelek-jelek, itu akan terpatri kuat di dalam di otaknya atau di sanubarinya. Jadi berilah label anak yang baik-baik, hebat, pintar, soleh. Kalau ingin mengkritik, diberikan pujian sedikit, kemudian yang sebaiknya harus dilakukan itu apa gitu. Jadi hadiah diberikan, tapi jangan terlalu sering yang berupa materi. Mungkin hal-hal yang lain yang selain materi, supaya dia tidak bergantung, sedikit-sedikit beli mainan, sedikit-sedikit beli mainan. Yang ada ayah bundanya yang tekor dan nanti akan kebingungan sendiri begitu ke toko mainan. Ini sudah punya, itu sudah punya, semua sudah ada di rumah karena saking seringnya memberikan mainan. Gitu. Jadi boleh diberikan, tapi jangan terlalu sering supaya ada rasa surprise-nya kalau diberikan mainan. Kalau terlalu sering jadi datar-datar aja, setiap hari dapat mainan gitu. Gitu. Iya, terima kasih. Mungkin kalau ada surprise, jadi pengen surprise yang lain ya. Iya, saya mau tambah sedikit ya. Ini untuk melihat pertumbuhan perkembangan anak, kan ada buku nih kebaca, kelihatan nggak ya buku yang dari zaman dulu ada, buku kesehatan ibu dan anak, kelihatannya sederhana karena gratis juga di posyandu, di puskesmas, tapi ini kalau dibacanya dengan sungguh-sungguh, ini isinya sudah sangat-sangat lengkap. Jadi untuk mengetahui gangguan perkembangan, ayah bunda bisa lihat ini. Jadi 0 sampai 3 bulan anak itu bisa apa saja, harus bisa apa saja, dan di situ ada cara untuk merangsangnya, bagaimana merangsang supaya bisa berceloteh, bagaimana caranya merangsang anak, merangsang penglihatan anak. Nah itu di situ semua ada, 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, caranya bagaimana. Bila belum bisa, nanti dilakukan stimulasi lebih sering selama 2 minggu. Bila belum bisa juga segera bawa, supaya tidak terjadi keterlambatan perkembangan yang sudah berlarut-larut. Seperti tadi Dokter Lina katakan, untuk pendengaran saja kan kita sebetulnya awal-awal tuh sudah bisa menilai, kok 2 bulan diajak ngobrol, diajak berceloteh, bayinya diam aja, atau mata belum bisa menatap kita, padahal harusnya 2 bulan itu atau 2 atau 3 bulan bayi sudah bisa menatap orang yang mengajak bicara. Jadi kalau yang punya buku ini jangan cuma dipegang, jangan cuma dibawa pada saat imunisasi,
dibaca-baca. Boleh juga buku-buku dari rumah sakit yang lain. Biasanya rumah sakit masing-masing punya, tapi ini sudah menurut saya sudah sangat lengkap. Kalau tidak punya, mungkin barangkali ini sih bisa di-download ya. Jadi ini selalu direvisi-revisi. Ini yang saya punya terakhir 2017, yang baru nanti adalah revisi 2020. Jadi kalau yang punya buku ini, Ayah Bunda silahkan dibaca-baca. Jangan cuma disimpan atau dipakai untuk pada saat kunjungan imunisasi. Itu tambahannya. Dr. Lina, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih ke Dokter Ira barangkali. Kalau untuk dewasa bagaimana mengatasi adiksi HP ini karena mengganggu komunikasi Pak Sutri ini, mulai masuk ke Pak Sutri ini. Dari anak-anak mulai ke Pak Sutri ini. Ya, tentu semuanya harus ada aturan mainnya ya, harus ada rules-rulesnya juga harus tentu walaupun tidak hanya kepada anak tapi juga kepada Pak Sutri ya. Kapan sebaiknya kita bermain sih yang mau dilihat ya. Itu akhirnya memang lebih asik dengan HP-nya daripada pasangannya kali ya. Nah itu juga. Jadi mungkin apa sih istilah aja laginya pubbing ya kalau nggak salah ya, kayak seperti itu. Jadi lebih asik bermain HP-nya daripada ketemu dengan pasangannya. Mungkin itu harus dikomunikasikan lagi dengan apa pasangannya masing-masing ya. Apa sih yang diharapkan, apa yang diinginkan. Mungkin karena apa pembicaraannya nggak nyambung ya. Itu dia lawan bicaranya sama siapa, tentu harus lebih dilihat lagi ya Bu ya. Pendekatan lagi lah masing-masing. Down dulu, bicarakan kepinginan si istri bagaimana, kepinginan suami bagaimana, apa yang sebaiknya untuk kedepannya tentu kan ingin lebih baik ya, apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu Dokter Lina. Ya, terima kasih Dokter Ida. Pada anak-anak yang mengalami adiksi gadget, pertolongan pertama apa yang bisa kita berikan atau kita harus kemana? Mungkin Dokter Ira ada. Iya, kalau memang udah masuk ke adiksi ya, udah sampai ada gangguan ya, artinya sudah ada gangguan, sudah ada hendaya ya, ada hendaya itu artinya dia mungkin jadi yang tadinya sekolah udah nggak mau sekolah ya, emosinya juga terganggu ya, tentu ini harus segera mendapatkan pertolongan ya, mungkin bisa ke psikiatri ya atau ke psikolog, tapi biasanya kalau untuk yang sudah sampai gangguan emosi itu memang sebaiknya memang pertama ya harus kita berikan terapi psikofarmaka juga ya, karena kalau enggak kasihan juga dianya karena mengganggu diri dia sendiri dan orang lain, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita memberikan psikofarmaka dulu. Terus juga biasanya kita ada psikoterapi juga untuk keluarga, juga psikoterapi untuk perilaku anaknya seperti itu. Ya, jadi kita harus cepat ya Dokter Ira ketika melihat ada kemungkinan adiksi terhadap gadget ini. Karena saya lihat dari ITB ada survei gitu hampir 50-60% ya adiksi gadget dan medsos dengan dalam berbagai tingkatan. Jadi itu numbers yang tinggi sekali, jadi jangan sampai bertambah terus mungkin. Ya. Sorry Dokter Lina, ini ada menghadapi anak usia 4 tahun namun belum mengerti lawan bicara, terutama perintah, misalnya bawa sepatunya ke sini namun tidak mengerti, hanya menjawab iya tanpa ada aksi membawa sepatunya. Ini dari Ibu Nunung Siti Romla di TK Kuntum, Coblong, Bandung. Ya tentu kita harus tanya dulu ya Bu ya, ini apakah anak juga bisa bicara, ya bicara apa namanya, saling apa sih berhadapan kayaknya nggak bisa ya, ini cuma bisa jawab iya aja. Tentu kita harus sebelum itu juga secara fisik tentu harus kita periksa juga ya, yang tadi kata Dokter Lina juga, apa mungkin ada gangguan ya secara fisiknya, apa gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ada, tentu kita turun lagi, lihat lagi ke bagian secara mentalnya ya. Apakah dia juga mengalami apa namanya retardasi mental misalnya ya, apa itu nggak ngerti, apa mungkin ada speech delay ya, atau ada gangguan berbicara ekspresif, atau ada gangguan berbicara apa namanya reseptif tuh biasanya dia ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Kalau ekspresif dia bisa ngomong tapi apa namanya nggak bisa diungkapkan gitu ya. Misalnya suruh buang sampah dia ngerti tapi dia nggak bisa mengeluarkannya. Tapi kalau yang reseptif dia nggak ngerti tapi dia bisa ngomong, jadi seperti itu. Nah itu juga tentu harus kita lihat lagi, mungkin harus ada pemeriksaan deteksi dulu ya Bu ya, deteksi dini dulu terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Ya. Pertanyaan terakhir ya, apakah ada saran link atau konten apa saja mendidik dari internet sesuai usia anak?
Saya lihat anak-anak balita sekarang lebih banyak buka YouTube yang berisi film-film kartun, dan juga mungkin menurut saya banyak TikTok ya, anak-anak kecil ini banyak main TikTok nih melihat. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab, Dr. Sri Wahyuni atau Dr. Ira? Pernah tahu? Konten yang mendidik di internet sesuai anak. Konten yang mendidik sebetulnya banyak ya, ada game-game yang sebetulnya bisa mendidik, ada misalnya game yang mencocokkan, misalnya kalau segitiga dicocokkan dengan warna biru, persegi dicocokkan dengan warna merah, atau banyak game-game lain yang bisa dipakai untuk merangsang stimulasi anak, termasuk juga yang agak besar, ada warna mainan matematika yang bisa cepet-cepetan gitu. Itu saya rasa bisa dipakai untuk, jadi kita pilih saja apa yang bisa ditonton. Jadi game-game yang mendidik saya rasa cukup banyak, tinggal cari saja di internet apa saja game yang mendidik, kemudian orang tua pilih dulu, oh ini kayaknya bisa gitu. Dan mungkin sebaiknya juga didampingi ya. Ya, betul. Selalu harus didampingi. Jadi ya walaupun nonton, ya kita harus tanya, misalnya nonton film Ipin Upin, itu Ipinnya lagi apa? Itu Upinnya lagi makan apa? Jadi anak sambil melihat gadget tapi sambil bisa juga mendengarkan kita bicara. Jangan sampai menonton gadget sampai mau dipanggil, disentuh, dia diam saja. Jadi tetap sambil didampingi. Jadi komunikasi tetap ada dua arah gitu. Betul. Iya, terima kasih ya. Kemudian ini ada dari Bapak atau Ibu Mening Winarno. Jadi kalau bisa ke tumbuh kembang ya, konsultasi deteksi dini tumbuh kembang di Yayasan Surya Kanti ini di Cimenyang kalau nggak salah saya. Kalau di Bandung ada Yayasan Surya Kanti. Ya, kemudian ada komunitas dolanan jadul di Bandung, di komunitas Hong di daerah Bukit Pakar Utara. Kita juga baru tahu ini ya. Oke, apakah ada lagi? Tadi saya lihat ada yang lebay apa, bagaimana cara menghadapi kakek nenek yang menganggap kita lebay kalau bawa anak umur 1 tahun belum bisa. Nah itu barangkali di sini ada kakek nenek, oma opa yang nonton ya, tidak lebay, jadi nggak apa-apa, lebih baik kita disebut lebay daripada nanti terlambat. Atau kalau perlu ya bilang sama nenek kakeknya ya, pergi aja ke dokter sampai dibuktikan bahwa anak tersebut tidak ada gangguan apa-apa. Jadi kita anggap saja dulu memang terlambat bicara, nanti akan ada pemeriksaan sampai diyakinkan bahwa tersebut baik-baik saja, ya sudah, kita pasti akan enggak. Jadi jangan takut lebay, juga jangan takut, wah kok terlalu khawatir, tidak apa-apa. Bawa saja, kalau memang tidak ada apa-apa ya sudah, alhamdulillah, tapi kita pun lega dan terhindar dari keterlambatan membawa anak tersebut ke fasilitas yang semestinya. Jadi makin gangguan perkembangan itu makin dini diterapi, prognosanya atau harapan kesembuhannya itu makin baik. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi akan lebih optimal bila lebih dini dan belum sampai terlalu berat. Gitu. Ya, saya setuju sekali, karena yang terlambat bicara suka bicara, oh dulu juga ayahnya juga begitu kok, lambat kok, oh juga tantenya juga begitu, ibunya juga begitu. Ini tuh hati-hati, pokoknya kan tetap ada milestone-nya ya Dokter Sri ya, ada tahapan-tahapan itu harus dicapai, karena itu punya tugas dan kewajiban pada usia-usia tertentu. Ya betul, dan sekarang pemeriksaan sudah sangat maju ya, kita sudah bisa screening pada saat baru lahir. Sehari baru lahir, jadi newborn hearing screening itu dalam 1 hari setelah lahir kita bisa periksa, kemudian 3 bulan kita periksa lagi, 6 bulan dengan pemeriksaan yang objektif. Makanya dalam 6 bulan sebetulnya sudah harus didiagnosis dan sudah bisa dilakukan tindakan terhadap anak ini. Jadi sangat dini. Jadi kita tidak kehilangan generasi emas buat Indonesia. Betul ya Dokter Sri? Ya, betul sekali. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada saran juga aplikasi parenting control untuk mengawasi penggunaan gadget anak. Terima kasih Ibu Tite Herawati. Ya, baiklah, mungkin waktu sudah. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja acara Pak Tepang di awang-awang ini. Begitu banyak pertanyaan, begitu banyak antusiasme dari para peserta untuk mendapatkan jawaban atas banyak hal ya. Jadi hari ini mungkin kita mengerti bahwa kita memang harus cerdas dan bijaksana dalam memilih
hadiah buat anak-anak terkasih kita, dan juga kita harus cerdas juga mengawasi penggunaan gadget di dalam keluarga. Jadi itu adalah komitmen seluruh keluarga untuk penggunaan yang baik. Mungkin ada tambahan lagi, Dokter Ira, Dokter Sri? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, baiklah. Terima kasih seluruh pemirsa, seluruh narasumber yang luar biasa. Ya, terima kasih atas atensinya sampai hampir jam 3 ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan salam sehat buat semua. Terima kasih.